Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi khalaqa zawjaini dzakara wal unsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Biasanya ketika kita dihadapkan dalam hidup ini dengan sesuatu yang tidak sejalan dengan keinginan kita, kita ingin sehat, jatuh sakit. Kita ingin kaya, malah jatuh miskin. Atau peristiwa-peristiwa lainnya yang menimpa kehidupan kita. Lalu kita akan mengatakan, ya ini semua sudah takdir Allah. Nah, masalah takdir ini masalah yang cukup panjang menjadi perdebatan di kalangan umat Islam sejak dahulu. Mungkin inilah satu-satunya rukun iman yang paling banyak dipersoalkan, didiskusikan, diseminarkan. Karena kenapa? Karena ini menyangkut langsung nasib kita. Pertanyaannya adalah, kalau memang hidup kita ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Misalnya seseorang sudah ditakdirkan oleh Allah, dia selamat, masuk surga. Lalu untuk apa dia sholat lagi? Toh dia pasti masuk surga. Dia bebas saja, mungkin tinggal berbuat maksiat sekalipun, toh tetap saja dia sudah ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Sebaliknya, kalau memang seorang itu sudah ditakdirkan oleh Allah ahli neraka, lalu untuk apa dia sholat, dia berusaha untuk berbuat baik gitu. Apakah takdir Allah itu bisa dirubah? Nah, kalau kemudian pertanyaannya atau dijawab pertanyaan itu dengan oh bisa dirubah. Nah, yang merubahnya siapa? Lah yang merubahnya Allah. Maka kalau demikian Allah itu tidak konsekuen. Dia bukan zat yang maha tahu itu. Dia menakdirkan seseorang itu celaka. Ternyata orang itu berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Maka Allah rubah lagi takdirnya jadi selamat itu. Mustahil Allah punya sifat tidak maha tahu gitu. Oh, yang merubah itu adalah manusia. Jadi Allah menakdirkan celaka, si manusia berusaha untuk merubah takdir itu menjadi selamat. Pertanyaannya, yang berkuasa siapa? Allah atau manusia itu? Jadi masalah takdir ini sempat membuat Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika menjadi khalifah, beliau mengeluarkan fatwa. Barang siapa yang membicarakan takdir, tangkap, bunuh. Saking Sayyidina Ali melihat dan khawatir kalau masalah takdir ini bisa mengganggu
keimanan orang-orang mukmin pada waktu itu. Nah, jadi pertanyaannya itu, apakah takdir Allah itu bersifat absolut? Jadi Allah menakdirkan kita sebagai makhluk ciptaannya itu secara absolut, dan takdir itu tidak bisa dirubah. Ataukah takdir Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan ikhtiar, usaha dari kita manusia? Kenapa timbul permasalahan ini? Sebab kalau kita nanti lihat di dalam Al-Quran, kita akan temukan ada beberapa ayat Al-Quran yang memberikan kesan kalau takdir Allah itu bersifat absolut. Innallaha ala kulli syai'in qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Kalau yang bawa catatan mau dicatat silakan. Beberapa ayat diantaranya Quran surat Al-Hadid ayat 22-23. Lalu Al-Balad Al-Hadid Yunus ayat 107. Fatir ayat 2. Al-Baqarah 284. Ali Imran 26-27, An-Nahl 93. Ya, kalau kita baca ayat-ayat ini, kesannya Allah itu absolut. Dia menakdirkan sesuai dengan kehendak Dia. Tapi kalau nanti kita baca lagi ayat-ayat Al-Quran, ada banyak ayat Al-Quran yang memberikan kesan bahwa takdir Allah itu berdasarkan usaha manusia. Di antaranya bisa, lihat ada ibu yang mencatat ya. Al-Insan ayat 2 dan 3. Al-Balad ayat 10. Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Al-Muddatsir 38. Fussilat 46. Asy-Syura 30. Ar-Rum 41. Ar-Ra'du ayat 11. Ayat yang terakhir saya sebut inilah yang sering kali dipergunakan oleh para ulama untuk menjadi hujah bahwa takdir itu berdasarkan usaha manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kalau mereka tidak berusaha untuk merubah nasib mereka. Nah, pertanyaannya, mana yang benar? Loh, ayat Al-Quran tidak mungkin salah. Jadi kedua-duanya benar. Tidak mungkin ayat Al-Quran satu dengan yang lain saling bertolak belakang, saling bertentangan. Kedua-duanya benar, bahwa memang benar ada takdir Allah yang absolut, ada takdir Allah yang berdasarkan usaha kita manusia. Nah, untuk memahami ini saya ambil contoh. Katakanlah kita bagi makhluk Allah itu pada 4. Pertama, benda padat. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, hewan. Yang keempat, manusia.
benda padat diciptakan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah. Punya sifat dia kalau dilempar ke atas, dia akan jatuh lagi ke bawah. Takdir Allah terhadap benda padat ini sifatnya absolut. Batu misalnya kalau saya lempar ke atas, dia akan jatuh lagi ke bawah. Tentu dengan hukum yang Allah tetapkan juga, gratifikasi bumi itu. Si batu nggak bisa memilih untuk tidak jatuh. Takdirnya sudah seperti itu. Ini HP ini termasuk benda padat ya. Ini kalau saya lempar ke atas, pasti jatuh ke bawah. Tapi nggak akan saya lempar. Nah, lebar Pak. Tumbuh-tumbuhan dia punya sifat benda padat. Pohon ini kalau kita tebang, lalu kita lempar batangnya ke atas, dia akan jatuh ke bawah. Kelebihannya dari benda padat, dia tumbuh dari kecil kemudian menjadi besar. Pohon beringin yang sebesar itu dulunya kecil, Pak. Tumbuh jadi besar. Kalau benda padat tidak, Pak. Meja ini ya sebesar ini. Bulan depan ya sebesar ini. Tahun depan sebesar ini. Malah mungkin mengecil karena aus. Hewan punya sifat benda padat. Kambing kita lempar ke atas, jatuh bawah. Punya sifat tumbuh-tumbuhan. Gajah yang sebesar itu dulunya kecil. Kelebihannya dari tumbuh-tumbuhan, dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan berkembang biak. Tadi kucing ada di sini saya lihat itu. Nggak tahu sekarang lagi di mana itu. Dia sudah pindah lagi. Dan bisa beranak. Semua benda padat tumbuh-tumbuhan dan hewan ini diciptakan oleh Allah dan ditakdirkan secara absolut. Atas kehendak Allah. Karena itu mereka tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Kenapa kamu batu ketika dilempar ke atas jatuh lagi ke bawah? Nggak akan. Sehingga tidak ada nanti batu tertentu masuk surga. Batu jenis lain misalnya masuk neraka. Atau tumbuh-tumbuhan tertentu misalnya toge masuk surga. Kalau beringin masuk mana? Ya neraka welah, neraka misalnya gitu. Atau misalnya kambing Garut misalnya, domba Garut surga, tapi domba Lembang masuk neraka, nggak ada. Kenapa? Karena mereka semua ditakdirkan oleh Allah secara absolut. Masa Allah menakdirkan, Allah juga yang kemudian menuntut? Nggak ada. Nah sekarang kita lihat manusia, kita punya nggak sifat benda padat? Punya. Kalau nggak yakin, yang nggak yakin aja, silahkan maju ke depan. Kita sama-sama lempar ke atas, insya Allah jatuh ke bawah. Punya sifat tumbuh-tumbuhan? Punya. Waktu kita lahir dulu kan nggak sebesar ini. Mungkin hanya 3,5 kilo. Panjangnya ya 50 cm. Tumbuh. Dan kita punya sifat hewan. Tadi kita di rumah, sekarang di masjid. Sebentar lagi kita sarapan. Terus balik lagi ke rumah. Dan berkembang biak. Di rumah ada anak-anak. Cucu. Nah semua takdir Allah yang terkait dengan ini
takdir absolut. Itu yang tadi ayat-ayat yang tadi itu. Karena itu kita tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan domba dan hayam, naonalah gitu. Kenapa kamu waktu loncat ke atas jatuh ke bawah? Kenapa kamu lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian dan kamu laki-laki? Kamu kenapa perempuan? Gak akan dimintai pertanggungjawaban. Apa bedanya kita dengan ayam? Ditakdirkan oleh Allah jantan, yang ini ditakdirkan oleh Allah betina, ini lahir tanggal sekian itu. Termasuk kapan kita akan meninggal dunia, takdir absolut. Sama aja dengan kambing juga kan, Allah takdirkan usia sekian dia mati. Maka kita nggak akan pernah di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu laki-laki? Ya. Kenapa kamu perempuan? Kenapa kamu lahir ke alam dunia tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian? Kenapa kamu tanggal sekian, bulan sekian, kamu mati? Nggak ada. Nggak akan dimintai pertanggung. Itu takdir Allah yang absolut. Kenapa ibu waktu hari Ahad tanggal berapa sekarang? 22. Waktu itu subuh jam sekian, jantung kenapa cuma berdetak sekian kali? Oh, enggak akan dimintai pertanggungjawaban. Atau enggak akan pernah terjadi di akhirat seseorang tiba-tiba orangnya soleh, tiba-tiba dimasukkan ke neraka. Lalu dia bertanya ke malaikat, salah saya apa? Tinggi badan kamu itu kurang. Untuk masuk surga itu minimal 180. Ini kamu kan cuma 165 itu. Terus irung kurang mancung dirinya teh. Atau mancung teuing. Nggak ada itu Pak, itu takdir absolut. Nah sekarang yang membedakan kita dengan benda padat, dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan apa? Apa yang membedakan kita dengan kambing? Akal. Lalu masalahnya, apa fungsi akal? Fungsi akal itu untuk memilih satu dari sekian alternatif. Sekarang saya mau ke Jakarta. Jalan satu-satunya yang bisa membuat saya ke Jakarta hanya lewat Cipularang. Oh enggak ada fungsi akal itu, enggak perlu akal. Binatang itu semua sudah berjalan hidup dengan nalurinya itu, gitu aja gitu. Mereka bangun, pergi, terus nanti sore pulang, terus kawin, bikin sarang. Enggak fungsi akal di situ. Akal itu mulai berfungsi ketika ada sekian pilihan. Saya bisa lewat Cipularang, bisa lewat Puncak, bisa juga lewat Subang. Lewat Subang itu terlalu ini, cuman itu yang paling aman dari macet. Cipularang sekarang sedang macet luar biasa, misalnya gitu. Mulailah saya menentukan pilihan. Saya mau milih yang mana? Bisa pakai kendaraan pribadi, bisa pakai kendaraan umum bisa pakai bus, bisa pakai taksi, bisa pakai kereta bus, bisa juga pakai pesawat. Mau pilih mana itu? Di situ fungsi akal. Jadi fungsi akal itu untuk memilih. Jadi dengan Allah memberikan akal kepada kita manusia, berarti kita punya hak untuk memilih. Artinya takdir Allah Subhanahu wa taala itu mutlak berdasarkan pilihan. Dalam hal-hal yang seperti ini. Jadi ketika kita dilahirkan itu takdir absolut. Ketika nanti kita mati itu juga takdir absolut.
di antara kita lahir dan mati, itu semua takdir berdasarkan pilihan. Jadi Allah tidak akan pernah menuntut kepada kita, kenapa kamu mati? Pada usia, misalnya Allah takdirkan, seorang misalnya lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Kemudian Allah takdirkan dia usia, Bapak Ibu rencana meninggal usia berapa? Ya? 80. Cukup? 80. Usia 80 tahun, 8 bulan, 8 hari, 8 jam, 8 menit, 8 detik meninggal dia. Itu takdir absolut. Jadi kalau di usia 80 tahun, misalnya dia bunuh diri, nggak akan mati. Karena takdirnya masih 8 bulan lagi. Dia nggak akan mati. Kalau belum ajalnya. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Jadi nanti Bapak pulang ke rumah, Ibu silahkan bunuh diri. Saya jamin, saya tanggung jawab. Saya jamin Bapak, Ibu tidak akan mati. Mau bunuh diri bagaimanapun. Tapi sebaiknya jangan dicoba. Takutnya pas dicoba, pas saatnya. Wah itu berat, itu ancamannya kekal di neraka. Jadi matinya itu absolut. Cara dia matinya itu takdir berdasarkan usaha. Jadi kalau di usia 80 tahun, 8 bulan, 8 jam, 8 menit, 8 detik itu dia sedang sholat, nah, takdirnya dia mati dalam keadaan sholat. Kalau dia sedang berbuat maksiat, ya takdirnya dia sedang berbuat maksiat. Itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bukan kenapa kamu mati, kenapa kamu menjemput kematian yang sudah saya tetapkan itu dengan berbuat maksiat. Jadi manusia itu dengan diberi akal itu Allah memberikan hak untuk memilih. Pilihan yang pertama yang Allah tetapkan adalah manusia diberi suruh memilih mau beriman atau kafir. Pilihan itu. Al-Kahfi 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman saa'a falyu'min wa man saa'a falyakfur. Jadi kalau sekarang ada orang-orang kafir, itu takdir Allah bukan? Orang-orang itu kafir takdir Allah bukan? Bu, tolong dijawab aja pula. Tenang salah ke dalam ujian atau ya. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Kenapa Allah takdirkan orang itu kafir? Dia memilih kafir. Sekarang kita alhamdulillah menjadi orang-orang yang mukmin. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Kenapa Allah takdirkan kita mukmin? Lah kita milih beriman. Nah, kalau kita manusia itu memilih kafir, Allah takdirkan kafir. Maka Allah berikan kebebasan kepada dia untuk berbuat apa saja. Makin bebas hidupnya itu. Nah kepada kita yang memilih beriman, Allah beri pilihan lagi. If'al haza wala taf'al zakah. Lakukan ini, tinggalkan itu. Suruh milih lagi. Maka turunnya ayat-ayat Al-Quran, misalnya yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Wahai orang-orang yang beriman, karena kamu memilih beriman, dirikan sholat. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu saum. Dengan adanya perintah itu kepada orang beriman, artinya kita bisa memilih. Bisa memilih sholat, bisa tidak.
Sebab kalau kita sudah ditakdirkan secara absolut oleh Allah kita sholat, untuk apa Allah perintahkan kita sholat? Adanya perintah Allah kita harus sholat, artinya kita bisa memilih. Bisa memilih sholat, bisa tidak. Wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali kamu dekati zina. Berarti kita punya pilihan, Pak. Bisa, nauzubillah, seorang itu memilih berzina, bisa juga tidak. Kalau dia sudah ditakdirkan harus berzina, ya untuk apa dia dilarang berzina? Jadi adanya perintah dan larangan itu menunjukkan manusia itu punya hak pilih. Itu sebabnya nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban di akhirat. Kenapa kamu tidak sholat? Kan kamu bisa memilih sholat. Kenapa kamu berbuat maksiat? Kan kamu bisa untuk tidak berbuat maksiat. Tapi kalau itu bukan pilihan, masa Allah akan menuntut takdirnya sendiri? Allah takdirkan dia celaka, lalu Allah tuntut dia. Kenapa kamu celaka? Ya tinggal si manusia mengatakan, kan Allah yang nakdirin saya celaka. Jadi takdir Allah, baik buruk, celaka, selamat, rizki, jodoh, segala macam itu takdir Allah berdasarkan ikhtiar. Ini supaya jangan sampai begini lagi sekarang ini. Oh, kita di Jawa Barat punya nasib yang sangat buruk. Kenapa? Ini terpilih si eta. Ya sudahlah, kita terima saja, ini takdir dari Allah gitu. Ya takdir Allah. Takdir Allah itu berdasarkan pilihan. Bongan saha milih si eta. Jadi ini takdir. Jadi jangan sampai nanti semuanya disalahkan pada Allah itu. Seolah-olah kita manusia itu gak punya salahnya. Ini takdir Allah. Seolah-olah Allah yang menakdirkan. Ya memang Allah menakdirkan, semua segala sesuatu terjadi dalam hidup ini dengan takdir Allah, Pak. Jadi takdir itu ada yang absolut, ada takdir Allah berdasarkan pilihan. Karena itu ketika manusia itu tidak punya pilihan, tidak ada hukum, masuk surga dia. Allah gak akan menuntut dia ketika gak punya pilihan. Nah sekarang ambil contoh hadis. Rufi al-qalam an salasin, kata Rasulullah. Diangkat kalam, pena. Maksudnya diangkat itu berarti gak dipakai nulis kan itu. Jadi malaikat dilarang oleh Allah untuk menulis. Jangan ditulis, itu bukan dosa kata Allah. Angkat pena, jangan ditulis. Digambarkanlah pena, karena biasa kita menulis dengan pena. Jadi sesuatu tidak dianggap dosa. Tidak boleh kata Allah, jangan ditulis kepada malaikat. Itu bukan dosa. Yaitu 3 perkara. Pertama, anin naimi hatta yastayqiza. Orang yang tidur sampai dia bangun. Kenapa tidak ada dosa? Loh, dia gak bisa milih. Ketika bapak ibu sedang tidur, bapak punya pilihan tidak? Gak bisa milih. Maka semua yang kita lakukan dalam keadaan tidur tidak ada dosa. Sekarang gini, saya ambil contoh. Ibu misalnya tidur jam 11 siang. Jam 11 siang tidur. Bangun-bangun jam 8 malam. Bagaimana dengan sholat zuhur, asar, maghrib? Ya? Kan kelewat itu? Terus harus gimana? Ya? Bu dijawab, bu lah Pak, udah lain ujian. Kalau itu terjadi, ibu akan apa? Ibu akan melakukan apa itu?
sholat. Jadi si zuhur, asar, maghrib dilakukan di waktu sholat isya. Di mana aturan itu teh? Di mana ada aturan sholat zuhur, asar dilakukan waktu isya? Kan yang ada itu hanya jamak, dan jamak juga terbatas hanya zuhur pasangannya dengan asar. Terserah mau jamak takdim atau jamak takhir. Dilakukan di waktu zuhur atau dilakukan di waktu asar. Maghrib pasangannya isya. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Mana ada isya di jamak dengan zuhur? Bahkan subuh gak punya teman dia, gak bisa dijamak. Oh bukan dijamak, itu dikodok. Emangnya ada gitu pengkodok salat? Kata Aisyah radhiyallahu anha, nahnu nu'maru bi qada'is shaumi wala nu'maru bi qada'is salat. Kami diperintahkan oleh Allah untuk mengqada saum. Tidak pernah Rasulullah memerintahkan kami untuk mengqada salat. Ketika ibu berhalangan 4-5 hari, lalu kemudian ibu bersuci lagi gitu, yang 4-5 hari itu dikodok? Ya enggak kan? Atau wanita misalnya nifas, oh itu malah 40 harian. Apa setelah dia bersih itu lalu mengkodok yang 40 hari itu? Kan tidak. Dulu saya punya sahabat dosen di sebuah perguruan tinggi di Bandung, juga di dosen di Unisba. Suatu ketika beliau sakit, dirawat di rumah sakit. Akhirnya pihak rumah sakit memberi saran, sudah saja dirawat di rumah, sama aja katanya. Kan hanya soal mengganti infus. Kalau itu katanya ya bisa nanti pesan perawat saja datang ke rumah, ganti infus, balik lagi nanti. Selebihnya kan nggak ada yang harus dilakukan gitu, daripada bayar terus di rumah sakit. Maka ditaruhlah di rumah. Perawat datang ganti infus, nanti perawat datang lagi ganti. Istrinya ya tiap hari ngurus itu, ngurus suaminya itu. Ganti baju, dilapin. Kalau BAB apa dibersihin. Saya sempat berkomentar, itu kalau istrinya betul-betul ikhlas melayani suaminya itu, boleh jadi mungkin itu jalan istrinya untuk masuk surga. Kenapa? Suaminya dalam keadaan itu tuh diurus hampir 3 tahun. Itu aja di rumah kayak patung nih. Selama 3 tahun itu ngomong sekalipun enggak, senyum pun tidak gitu. Itu aja. Nanti istrinya terus di rumah kayak ngurus boneka gitu. Setelah 3 tahun kurang lebih baru meninggal. Jadi kalau misalnya pas 3 tahun tuh beliau sadar, lalu diingatkan, Pak, Bapak sudah 3 tahun tidak sholat, wayahna dikodok. Mungkin dia akan mengatakan, masih mending maut lah saya gitu. Kodok 3 tahun itu. Inilah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika akal itu tidak berfungsi untuk memilih, tidak ada hukum. Seorang misalnya berzina dalam keadaan tidur, berdosa tidak? Berzina dalam keadaan tidur, berdosa tidak?
berdosa. Puas-puasin lah dalam keadaan tidur. Atau ibu misalnya ingin puas ngomongin orang, lakukanlah dalam keadaan tidur. Paek sawaregna itu ngomongkan batur gitu, dalam keadaan tidur gitu. Jadi ini satu bukti lain bahwa Allah tidak akan pernah menuntut seseorang ketika dia tidak punya hak pilih. Jadi berarti yang akan Allah tuntut di akhirat ketika kita punya hak pilih dan pilihan kita salah menurut Allah. Gitu ya. Yang pertama, orang tidur sampai dia bangun. Nah, begitu dia bangun sudah mulai sadar lagi, bisa menentukan pilihan. Yang kedua, anisobi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia baligh, akil baligh. Jadi dari usia 0 tahun sampai akil baligh tidak ada hukum. Ini mumpung nggak ada anak kecil ya, tapi jangan dikasih tahu ke anak-anak. Jadi kalau anak-anak nggak sholat nggak berdosa selama belum akil baligh. Loh kan anak-anak sudah ngerti, umur 7 tahun, 8 tahun itu kan sudah ngerti kalau sholat itu wajib. Oh, tahu dia surga neraka. Iya, tapi menurut Allah yang menciptakan kita, akal manusia sebelum akil balik itu belum matang untuk menentukan pilihan. Wah, luar biasa Allah itu. Belum matang, dia belum siap menghadapi resiko apa yang akan dia hadapi kalau dia mengambil pilihan itu. Jadi kalau ibu bapak bawa anak cucu pergi umroh itu, gak ada pahalanya itu. Yang dapat pahala itu bapak ibu karena sedang mendidik dia. Si anak pun gak ada pahalanya. Anak kecil misalnya tidak sholat, tidak berdosa. Anak kecil korupsi, gak berdosa. Makanya saya berapa kali diundang ke Sukamiskin itu ya, untuk ceramah itu. Saya perhatikan gak ada satupun anak kecil di Sukamiskin itu. Banyak kan ya sudah akil baligh lah gitu. Gak ada yang anak bayi itu, yang balita. Makanya nanti kalau ibu misalnya melihat ada 2 anak balita gitu ya, so panjang hari ngomongkan batur itu. Kata anak yang satu, saya mah sebel kasih ibu eta, sarwa saya sebel saya kasih ibu eta gitu. Saja ngomongkan, itu enggak berdosa, Pak. Nah, dan ketika dia sudah jadi akil baligh, umur 15 misalnya dia akil baligh, apakah dia harus mengkodok sholat yang 15 tahun itu? Tidak, Pak. Nah, itu semakin memperkuat tadi, yang tidur sekian hari sekian tahun itu tidak perlu mengkodok. Saya perlu menyatakan ini karena ada beberapa yang melapor, katanya ada ustadz yang menyatakan bahwa sholat kita itu harus dikodok. Nah, saya nggak tahu dasarnya apa itu. Jadi kalau sekarang misalnya ada seorang muslim selama 50 tahun dia hidup gak pernah dia sholat, baru sadarnya tuh usia memasuki usia 51, lalu dikatakan pada dia kodok tak 50 tahun, itu jadi lah rek sadar tuh itu ribu kumang kodok lagi. Atau dia baru sadarnya umur 1 tahun sebelum meninggal gitu. Kita kodok. Nah, yang ketiga, anil majnun hatta yaqila. Orang gila sampai dia waras. Nah, kalau dia gila sampai 10 tahun, ya nggak ada dosa.
Begitu waras diingetin, kamu 10 tahun gila, tidak sholat. Kamu harus sholat sekarang. Tak kodok 10 tahun. Gelo deh mana. Mikiran itu. Jadi Allah tidak akan pernah menuntut seseorang ketika dia tidak punya pilihan. Semakin membuktikan pada kita masuk surga atau neraka seseorang mutlak berdasarkan pilihan. Berdasarkan pilihan. Mari kita lihat lagi hadis lagi. Rufi'an ummati, diangkat dari umatku, maksudnya pada itu tadi. Hanya tidak dianggap dosa. Yang pertama, al-khata. Perbuatan yang tidak sengaja. Nah, bukan dosa itu. Kenapa? Bukan pilihan. Namanya aja nggak sengaja. Kalau yang dosa itu pilihan. Ibu punya pilihan untuk menyenangkan hati suami atau melukai perasaan suami. Lalu ibu lakukan sesuatu yang melukai perasaan suami. Dosa, karena itu pilihan. Tapi kalau ibu bermaksud menyenangkan hati suami, tiba-tiba suami salah nerima, sakit hati dia. Ibu berdosa tidak? Ya tidak. Bukan pilihan. Niat ibu mulia kok ingin menyenangkan hati suami. Masa jadi dosa? Misalnya ibu mengatakan pada suami, Kang, seumur hidup belum pernah saya melihat laki-laki segagah Akang. Mungkin setelah Nabi Yusuf alaihissalam, Akanglah manusia paling gagah di dunia ini. Kata ibu kepada suami. Maksud ibu menyatakan itu ingin menyenangkan hati suami. Karena setahu ibu, belum pernah ada seorang pun memuji suami ibu. Peperihan, wah memuji, ibulah yang memuji. Di luar dugaan ibu, suami marah besar. Marah, ambak-ambakan. Karena dia merasa kalau dia itu sebenarnya tergagah-gagah acan. Ini pasti pemajikan ke ngalelewe ya. Pertanyaan saya, berdosakah si ibu? Tidak. Masa niat si ibu yang luar biasa mulia ingin menyenangkan hati suami malah jadi dosa? Kecuali kalau si ibu itu besoknya mengulang lagi. Diulang lagi itu. Dan suami marah lagi. Baru dosa. Pan kamari geus puguh ambak atuh nah maka diulang deui itu. Ya, baru dosa itu. Ada kesengajaan kalau itu. Kalau yang awal kan dia nggak tahu. Bukan pilihan itu. Makanya ketika anak-anak saya belum paham betul gitu, kalau hari raya, ayah mohon maaf ya, kesalahan saya baik yang disengaja maupun tidak sengaja, istri saya gitu. Oh nggak usah, saya bilang. Nggak usah minta maaf. Untuk apa minta maaf, itu bukan dosa. Tidak sengaja kok. Kalau mau minta maaf, yang sengaja, ada nggak yang sengaja kamu lakukan salah? Nah itu perlu itu dijelaskan, perlu dirinci satu demi satu itu. Kalau yang tidak sengaja, nggak usah. Apalagi baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Komo itu, mainnya jol-jol dosa karasa gente. Terasa aja nggak tiba-tiba jadi dosa, itu gimana itu? Al-khata nggak ada, diangkat pena, kata Rasulullah. Allah melarang malaikat jangan tulis, itu bukan dosa. Nah, itu tidak sengaja. Yang kedua nisyan, lupa, tidak berdosa. Kenapa? Bukan pilihan, lupa. Orang dia lupa.
Baru malam lah jam 10, ibu baru sadar, bapak baru sadar bahwa tadi zuhur, asar, maghrib nggak sholat. Nggak dosa. Atau kita punya teman lah jemaah Al-Ikhlas gitu ya. Kita perhatikan sudah 3 bulan ini nggak pernah kelihatan sholat. Lalu kita tanya, mohon maaf Pak, sudah 3 bulan ini saya lihat Bapak nggak pernah sholat. Ya Allah lupa saya. Lupa. Sudah aman Pak, aman dia, udah aman Pak, Bapak nggak berdosa. Malah kita yang berdosa, kenapa kita biarkan dia sampai 3 bulan itu lupa. Makanya kalau ada orang muslim, tetangga kita muslim gitu nggak kelihatan sholat, perlu kita ingatkan Pak, bisa lupa. Jadi kalau dia mengatakan enggak, saya nggak lupa, hoream ya aku madinya lah itu. Hoream madinya, bisa lupa itu, nanti kita yang disalahkan di akhirat. Saya lupa Allah, kenapa itu padahal tetangga saya sebelahan dengan saya, kenapa nggak pernah mengingatkan? Nah, kan itu bahaya kita. Kita bisa dituntut oleh dia. Kenapa gak mengingatkan? Jadi kalau ada orang berbuat yang gak benar gitu, harus kita ingatkan, bisikir hilap. Jangan sampai nanti kita malah dituntut dia di akhirat gitu. Yang ketiga, wa mastakrahu alaih. Terpaksa. Di hadapan Bapak, waktu terlantar di hutan itu, Bapak terlantar di hutan, terpisah dari rombongan, sudah sekian hari gak makan, bisa terancam mati karena kelaparan. Tiba-tiba ketemulah di depan itu ada bangkai babi milik orang lain. Aya dina beheungna itu, ari babi aya beheungan tuh. Pokoknya adalah di situ tanda bahwa itu milik seseorang itu. Berapa dosanya itu? Bangkai haram, daging babi haram, nubatur deh, punya orang lain, triple. Tapi kalau kita nggak makan, mati kita. Makan. Saya milih mati. Jangan. Nyawa itu amanah yang paling besar, Pak. Maka Allah izinkan kita melanggar aturan Allah demi nyawa. Maka setelah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang yang diharamkan oleh Allah kita memakannya, Allah kemudian menyatakan famanidturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Barang siapa yang terpaksa melakukan yang memakan yang diharamkan itu sepanjang tidak berlebih-lebihan. Jadi tadi apa? Dia terancam mati kalau nggak makan. Ya berarti dia makan sebatas hanya untuk supaya tidak mati. Lain terus dinikmati gitu dah. Nah itu udah salah. Jadi hanya sebatas itu. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian, saya berbuat, misalnya seorang pencuri mencuri sendal, itu takdir Allah bukan? Tangan saya bisa bergerak itu takdir Allah bukan? Takdir Allah, absolut, ikhtiar. Bergeraknya si tangan itu takdir Allah absolut. Kemana saya gerakan tangan itu, nah itu takdir Allah berdasarkan ikhtiar. Jadi Allah menakdirkan saya punya mata, lalu mata saya bisa melihat. Saya melihat sesuatu yang Allah izinkan mata saya melihatnya. Bahkan membuat saya semakin beriman.
Inna fi khalqis samawati wal ardi. Saya lihat itu. Nah, benar itu. Tapi mata ini bisa nggak saya pakai melihat yang Allah larang? Bisa. Lidah ini Allah takdirkan secara absolut bisa bicara. Bisa bicara apa? Nah, itu pilihan. Nyata? Bisa lidah saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa. Bisakah lidah seseorang mengucapkan saya tidak percaya Tuhan? Bisa? Bisa. Pilihan. Jadi potensi dari Allah yang mengarahkan potensi pilihan kita. Atau mungkin saya ambil contoh begini. Seorang orang tua mengatakan pada anaknya, ini di depan kamu ada televisi, ini remote. Di televisi itu dengan remote ini ada 10 channel. Channel 1, 2, 3, 4, 5, bagus itu. Kamu buka saja itu. Ada pelajaran agama, ada belajar mengaji, ada belajar ilmu pengetahuan. Banyak yang positif itu. Channel 6, 7, 8, makruh. Channel 9, 10 haram. Saya serahkan itu remote itu ke si anak. Si anak dengan mudah saja dia bisa mencet channel yang dia inginkan. Tinggal tinggal gitu aja. Begitu dia memilih channel 1, 2, 3, 4, dan 5, saya hargai dia. Saya sayangi dia. Kenapa? Dia telah memilih yang saya arahkan yang baik. Tapi ketika dia memilih channel 6, 7, 8, saya jewer. Ketika memilih 9, 10, saya kurung dia. Saya tidak lagi saya beri uang jajan gitu. Saya hukum dia. Berdasarkan pilihan dia. Potensinya udah ada remote dengan TV. Pilihannya itu yang menentukan kenapa saya jadi menyayangi atau jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada kita. Kita disuruh milih. Nah, nanti kita akan dipertanyakan kenapa dengan potensi yang Allah berikan itu kamu milih berbuat itu. Insya Allah sampai di sini jelas ya? Jelas. Yakin ya jelas? Yakin. Saya mencari jawaban ini bertahun-tahun dulu itu, Pak. Ya. Sempat bingung juga itu. Terutama ketika begini, ketika ketemu hadis bahwa manusia itu diciptakan jasadnya dari nutfah yang dikirim oleh seorang suami pada rahim istri. Arba'ina yauman nutfatan, 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah. Lalu kemudian berkembanglah dari gumpalan nutfah air mani menjadi alaqah, gumpalan darah. Makin mengeras dia. Dari sana mudghah, jadi gumpalan daging. Yang nanti kalau kita baca di Quran surat Al-Mu'minun, gumpalan daging itu kami buat jadi tulang. Lalu tulang itu kami lapisi lagi dengan daging. Fakasafna al-izama lahma summa ansa'nahu khalqan akhar. Nah, ketika proses penciptaan jasad itu sudah ada, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkanlah ruh kita masuk ke dalam jasad, maka jadilah kita makhluk hidup terdiri dari jasad dan ruh. Pada saat ditiupkan ruh itu, menurut hadis Sahih Muslim itu 3 bulan, hadis Bukhari 4 bulan gitu. Maka ditetapkanlah 4 perkara. Rizkinya, rizki itu bisa harta, bisa jodoh, bisa segala macam lah. Baik buruknya, yaitu orang yang baik atau buruk nanti celah dalam hidupnya itu. Celaka atau selamat dia, ajalnya ya. Ajalnya itu ya.
lalu celaka selamat, surga atau neraka? Ketika umur 3-4 bulan. Ketika umur 3-4 bulan dalam rahim, dia sudah ditetapkan calon neraka. Terus, bisakah takdir itu dirubah? Katanya takdir berdasarkan ikhtiar. Dia belum boro-boro berikhtiar, lahir saja belum. Nah, katanya ini lagi sebarang deh ya. Tadi mah asa rada iya gitu. Ya, itu. Andai kata dia ditakdirkan sebelum lahir itu celaka, calon neraka. Lalu dia setelah lahir dia dihimbau, berusahalah kamu untuk masuk surga. Bisa nggak? Bisa masuk surga dia. Jadi panjangnya perdebatan sampai lahirnya faham Jabariyah, Qadariyah, Ahlu Sunnah dan sebagainya itu. Sehingga satu orang kemudian mengatakan, sekarang ambillah contoh katanya, ada seorang, lalu kita ikat dia seluruh badannya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita ikat. Setelah diikat gembok gitu. Lalu dikatakan pada dia, kami akan lempar kamu ke dalam laut. Usahakan jangan sampai basah. Dan usahakan selamat. Lalu kita lemparkan. Mungkinkah dia tidak basah? Sementara sudah diikat seluruh badannya. Berusahalah untuk tidak basah, untuk selamat. Bisa nggak? Nggak mungkin kan? Dari apa gunanya sekarang usaha? Sementara dia sudah diikat dengan takdir celaka sebelum lahir. Lalu dikatakan berusahalah untuk selamat. Bisa selamat? Nah, kembali pada tadi, bisa. Bagaimana bisa? Allah takdirkan lagi dia selamat. Berarti waktu Allah menakdirkan dia sebelum lahir itu, Allah tidak tahu kalau dia akan berusaha selamat. Lalu siapa yang merubah? Si manusianya. Jadi mana yang lebih berkuasa, manusia atau Allah? Allah menakdirkan celaka, dia takdirkan dirinya, dia usaha selamat. Allah. Ini gimana? Kesalahan yang terjadi itu, kenapa kita jadi bingung mempersoalkan ini? Bisakah takdir itu dirubah? Siapa yang merubah? Enggak bisa dirubah. Siapa yang merubah? Lah orangnya. Lah kan takdir itu berdasarkan usaha si orang itu. Loh gimana bertakdir itu berdasarkan usaha si orang itu? Kan orang itu belum lahir. Nah kesalahannya kita mengukur Allah dengan kemampuan kita manusia. Allah itu yang menciptakan ruang dan waktu. Mungkinkah Allah terikat oleh ciptaannya sendiri? Tidak terbatas ruang Allah itu. Sehingga kita nggak bisa mengatakan Allah ada di satu tempat. Berarti Allah terikat oleh ruang. Allah terikat dengan waktu? Tidak ada. Bagi Allah tidak ada masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Jadi sekarang pertanyaan saya, Allah Maha tahu nggak apa yang akan terjadi 1000 tahun lagi? Tahu. Dia nggak ada urusan masa lalu, masa akan datang. Maka berdasarkan pengetahuan Allah yang Maha tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh si orang ini kalau sudah lahir, maka Allah takdirkan. Jadi takdir Allah pada waktu usia 3-4 bulan itu berdasarkan usaha manusia bukan? Usaha manusia yang diketahui oleh Allah sebelum manusia itu sendiri lahir.
Nah, katiali geus ada ieu deui. Da lieur deui nya. Ada poek deui itu. Enggak. Potensinya yang takdir Allah secara absolut. Pilihannya, usahanya manusia. Sekarang saya ambil contoh gini. Ini masih bisa nggak ini? Bisa ya? 5 menit lagi bisa ya? Saya sekarang ke rumah Bapak. Lagi ngobrol-ngobrol di rumah Bapak sore itu. Tiba-tiba saya pusing. Aduh, saya nggak bawa obat. Saya bilang, Bapak ada obat ini? Nggak ada. Kalau gitu bisa minta tolong siapa gitu, belikan obat. Oh silakan. Ini ada asisten rumah tangga. Ya sudah, saya kasih uang 100.000, tolong belikan Panakol. Ya Panadol itu. Dah, saya ngobrol lagi. Sudah seberapa jam, 20 menit ngobrol, obat belum ada. Ini makin pusing saya. Lalu saya tanya kepada Bapak, Pak, pembantu belum datang ya? Belum. Emangnya toko obat di sini jauh? Alah deket ini. Ini udah 20 menit. Saya yakin, kata Bapak itu, yang terjadi adalah seperti ini. Biasanya sore-sore seperti gini, di ujung jalan itu suka kumpul para pembantu. Nah, begitu dia lewat, lalu dia dipanggil ikut ngobrol, ngumpul. Baru ngobrol sebentar, lewat tukang kehu. Dipanggil oleh temannya. Dia mengira bahwa si teman yang manggil ya pasti yang bakal nraktir kan itu. Maka ketika dia tawari dia ikut makan kehu. Ternyata setelah semua pada makan, dia yang diminta untuk menraktir. Giliran kamu dong menraktir, kan kemarin saya terus itu. Kamu belum pernah menraktir. Akhirnya dia yang terpaksa menraktir. Coba aja lihat, kata Bapak. Nanti dia pulang, obat enggak dia beli, uang habis. Pulang si pembantu itu. Ditanya oleh Bapak, mana obat? Enggak jadi beli, Pak. Uang mana? Habis, Pak. Kok bisa begitu? Kenapa? Tadi waktu saya mau beli obat itu di ujung jalan ada kumpul para pembantu. Lalu saya dipanggil, terus saya ngobrol sebentar lewat tukang gehu. Terus lalu saya pikir saya mau ditraktir, saya ikut makan. Ternyata akhirnya saya persis seperti yang Bapak katakan. Ternyata. Nah, Bapak sudah menakdirkan si pembantu itu tertipu. Ya kan? Dan ternyata benar. Bisa saja Bapak menakdirkan itu karena pengalaman sebelumnya pernah terjadi seperti itu. Paling juga kieu deui. Nah itu gitu. Pertanyaan saya, ketika Bapak menetapkan keputusan takdir lah gitu ditetapkan, dia tertipu oleh teman-temannya. Si pembantu itu terganggu nggak kebebasannya untuk tertipu atau tidak? Pengetahuan Bapak Ibu itu mengganggu kebebasan dia tidak? Tidak. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan dilakukan oleh seseorang kalau dia sudah lahir tidak mengurangi sedikit pun kebebasan orang itu untuk membuat pilihan. Nah, itu ya. Cuman bedanya kalau kita manusia bisa salah takdir kita itu. Tadi Bapak katakan itu dia paling tertipu oleh teman-temannya. Udah, ini pulang dia. Lalu ditanya, mana obat? Nih.
Terus kembaliannya mana? Terus kenapa kamu lama? Lihat Pak, saya ketabrak motor. Jadi ketabrak dia. Dibawa ke puskesmas, diobatin dulu katanya. Oh gitu. Berarti takdir Allah, takdir Bapak salah. Wajar, kita manusia. Pertanyaannya, mungkinkah Allah salah? Nah, mungkin. Jadi jelasnya sekarang. Sekarang saya ada di depan Bapak dan Ibu sekalian. Hari Ahad tanggal 22 Desember. Hari Ahad. Ini ada dari sejak subuh saya mengimami sholat subuh. Lalu saya ceramah. Sampai sekarang jam 5.42 lebih 8 detik. Takdir Allah bukan? Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Berdasarkan usaha atau tidak? Usaha. Kapan saya ditakdirkan oleh Allah akan hadir di sini? Ketika saya berumur 3-4 bulan dalam rahim, saya sudah ditakdirkan akan hadir di sini. Bagaimana Allah menakdirkan saya belum lahir? Allah Maha tahu bahwa saya akan berusaha ke sini. Udah jelas nggak itu? Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bagus. Ini ya, suaranya bagus nih. Di alat ini berapa? Ini mah powerbank, kalau buat suara mah yang di dalam. Mau pakai CCTV kita? Bukan, ada. Wadah. Kalau mau lihat nanti bisa.